warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang baik dan bijaksana, yang saya hormati seluruh panitia, dan yang saya banggakan seluruh peserta Harlah Ibnu IPPNU Kabupaten Batang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka Harlah Ibnu IPPNU Kabupaten Batang. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin, amin, ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, berdirinya saya di sini tak lain, saya ingin menyampaikan pidato yang bertema peran pelajar dalam mencegah kenakalan remaja. Remaja adalah masa pencarian jati diri, fase yang masih rentan terhadap segala perkembangan zaman dan teknologi. Segala informasi hilir mudik masuk dalam fase perkembangan ini, baik dalam segi positif maupun dalam segi negatif. Lalu, apa yang terjadi jika semua itu diolah tanpa dipilah? Akibatnya, banyak sekali remaja-remaja yang melakukan kenakalan-kenakalan bahkan sampai di luar batas. Dengan dalih mencari jati diri serta ingin tahu banyak hal serta minimnya edukasi. Remaja diibaratkan seperti api. Jika diarahkan, ia menjadi cahaya yang menerangi. Namun, jika dibiarkan, ia bisa menjadi api yang membakar diri sendiri. Hadirin yang saya hormati, kenakalan remaja bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi. Terutama, dampaknya bukan hanya dalam satu aspek, tetapi pada aspek-aspek yang lebih luas. Kita tidak hanya dapat menutup mata saja, karena remaja yang kehilangan arah, mereka menganggap bahwa melewati batas adalah suatu kebiasaan, dan mereka menganggap bahwa kebebasan tanpa aturan adalah suatu keberanian. Tawuran, bullying, seks bebas, narkoba, dan bahkan kenakalan-kenakalan lain yang dapat merusak masa depan. Padahal remaja sekarang adalah generasi gemilang penerus bangsa. Maka disinilah peran pendidikan dibutuhkan agar para remaja menjadi insan yang terpelajar dan senantiasa hidup dalam etika dan norma masyarakat. Akan tetapi apa yang terjadi di luar sana itu berbeda, teman-teman. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu, tempat berkembangnya mimpi, dan tempat lahirnya generasi hebat. Namun kenyataannya masih banyak para pelajar yang datang dengan rasa takut diejek, takut dihina, takut menjadi korban bullying dan bahan candaan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu min qaumin asa ayyakunu khairan minhum
Asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunu khairam minhum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Hadirin yang saya banggakan, maka dari itu peran remaja dalam mencegah kenakalan remaja dimulai dari diri sendiri. Berani berkata tidak pada ajakan maksiat, berani membatasi dalam pergaulan, dan berani berbeda ketika yang lain memilih jalan yang salah. Karakter adalah benteng. Karakter is what you do when no one is watching. Sebagai pelajar IPNU dan IPPNU, kita dibekali dengan nilai akhlakul karimah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita diajarkan adab sebelum ilmu. Kita diarahkan melalui semangat belajar, berjuang, dan bertakwa. Agar masa muda ini diisi dengan kegiatan-kegiatan positif, bukan dengan penyimpangan-penyimpangan. Namun, pada akhirnya, organisasi hanyalah suatu wadah. Yang menentukan adalah diri kita sendiri. Jika satu pelajar berhenti membuli, satu hati terselamat. Jika satu pelajar menjaga pergaulan, maka satu masa depan dikuatkan. Dan jika satu pelajar memperbaiki akhlak, maka satu generasi dikuatkan. Hadirin yang berbahagia, selain itu, peran lingkungan menjadi salah satu faktor terpenting dalam tumbuh kembang kita. Kita butuh lingkungan yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan nilai-nilai moral kehidupan. Terutama kita sebagai umat Islam, nilai keagamaan adalah fondasi kehidupan. Terutama yang sejalan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pelajar adalah titian awal dalam membangun bangsa. Dan generasi emas 2045. Jangan sampai generasi emas 2045 hanya menjadi omong kosong belaka. Jika kita tidak diberi jalan untuk itu, maka kita babat jalan kita sendiri untuk mencapai Indonesia luar biasa. Kaum muda adalah fondasi negara. Kita bukanlah generasi yang lemah, tapi kita adalah generasi yang kuat, berani, dan berkarakter. Wong enom kudu bisa njaga diri. Pohon yang subur berawal dari bibit yang berkualitas, yang dipupuk dengan telaten dan ditanam dengan sepenuh hati. Hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya minta maaf sebesar-besarnya bila mana terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin semua. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.